Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yakni ada saya, Kuseno Laila Nafirasari, ada Muhammad Faisal, Fahintan Ilza Karengga, dan Maya Ramadhani. Kami di sini akan memberikan presentasi mengenai materi yang telah kami diskusikan, yakni aplikasi perencanaan sistem pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin tanya, apakah kalian semua sudah tahu apakah aplikasi perencanaan sistem pembelajaran itu? Aplikasi perencanaan sistem pembelajaran adalah suatu kegiatan belajar mengajar secara terencana dan secara sistematis, sehingga dalam proses penyelenggaraannya, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dan dapat dievaluasi secara efektif dan efisien. Dengan adanya belajar mengajar yang sistematis, guru akan mudah dalam menyampaikan pengajaran kepada peserta didiknya, terutama adanya rancangan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik itu sangat penting, dikarenakan guru tidak mungkin melakukan pembelajaran secara langsung atau secara sesuai pemikiran saja. Guru harus mempunyai rancangan atau reng-rengan. Jadi di situ guru memiliki apa yang harus dilakukan pada saat mengajari peserta didiknya. Dengan begitu, sistematis dalam pembelajaran akan muncul. Jadi guru tidak meloncat dari materi 1 ke materi 3, tetapi runtut dari materi pertama ke 2. Apa yang dilakukan dari yang pertama, step by stepnya itu jelas. Dengan adanya perencanaan sistem pembelajaran, guru akan mudah dalam mengevaluasi pembelajaran. Mengapa? Karena dengan evaluasi pembelajaran, guru akan tahu apakah rancangan yang sudah dibuat itu membutuhkan evaluasi lagi atau penambahan atau pengurangan, apakah justru sudah pas dan dapat diteruskan ke materi selanjutnya. Seperti itu. Baik, di sini saya Fahintan Ilza Karengga akan menjelaskan tentang komponen belajar mengajar. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai komponen belajar mengajar, kita perlu mengetahui definisi dari komponen. Apakah itu komponen? Komponen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bagian dari keseluruhan. Sedangkan menurut Tata Studi, komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peranan penting dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam mencapai tujuan di dalam sistem tersebut. Maka dari itu, kita dapat menyimpulkan bahwa komponen adalah bagian atau unsur yang menyusun dan mendukung suatu sistem dalam mencapai tujuan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kegiatan belajar mengajar, kita perlu mengetahui arti dari pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, suatu pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung satu sama lain, yaitu ada tujuan, bahan ajar, metode, media, evaluasi, pendidik, dan peserta didik. Pada dasarnya, pembelajaran menyangkut dua konsep utama yang saling berhubungan, yaitu ada belajar dan mengajar. Nah, dari sini kita akan memulai membahas definisi mengenai belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah suatu usaha yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang berupaya untuk melatih dan membimbing peserta didik agar mendapat pemahaman. Pada dasarnya, dalam suatu kegiatan belajar mengajar, pendidik dan peserta didik adalah orang yang berperan dalam kegiatan tersebut, atau dapat dikatakan mereka adalah pelaku dari kegiatan belajar mengajar. Nah, dari sini menurut Jamarroh, komponen dari kegiatan belajar mengajar adalah tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan pembelajaran,
metode, alat, sumber belajar, dan evaluasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai komponen belajar mengajar menurut Jamal Romm, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dituju atau sebuah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu hal. Pada dasarnya, tujuan dari pembelajaran adalah tercapainya perubahan tingkah laku dan kompetensi pada peserta didik setelah pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, tujuan dari pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Baik, yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah pengetahuan yang akan disampaikan saat proses pembelajaran. Pada dasarnya, bahan ajar ini dapat berupa bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Contohnya seperti buku, modul, LKS, brosur, foto, radio, kemudian film, kemudian bahan ajar berbasis website, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya, bahan ajar ini disusun untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Kemudian, memudahkan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, juga dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, yang ketiga adalah kegiatan belajar dan pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan belajar dan pembelajaran ini dirancang secara sistematis oleh pendidik dengan mempertimbangkan situasi, materi ajar, dan karakteristik setiap peserta didiknya. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, pada dasarnya, perencanaan pembelajaran ini dijadikan sebagai petunjuk arah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didiknya. Sedangkan peserta didik dituntut untuk aktif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran agar timbul interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih mudah. Baik, yang keempat adalah metode. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, untuk mencapai tujuan pembelajaran, dikenal berbagai macam metode dalam pembelajaran, seperti metode ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, presentasi, demonstrasi, drill and practice, discovery learning, cooperative learning, problem-based learning, dan lain sebagainya. Yang mana setiap metode pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pendidik perlu cermat dalam memilih metode pembelajaran dan mempertimbangkan situasi, materi ajar, serta tujuan pembelajaran tersebut. Baik, yang kelima adalah alat. Dalam lingkup pendidikan, alat untuk mencapai tujuan pembelajaran dikenal sebagai media pembelajaran. Pada dasarnya, media pembelajaran digunakan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas, menarik, dan interaktif. Selain itu, lebih efisien dalam waktu dan tenaga, serta dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dalam menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan hal-hal seperti tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, peserta didik, kemudian materi ajar, dan sistem evaluasi. Baik, yang keenam adalah sumber belajar.
Pada dasarnya, sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, sumber belajar beragam bentuknya, yaitu dapat berasal dari pesan, fakta, data, pendidik, narasumber tertentu, bahan, alat, metode, teknik, lingkungan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, penggunaan sumber belajar ini dapat meningkatkan produktivitas proses pembelajaran, merangsang pola pikir peserta didik, dan dapat memfokuskan materi yang tengah disampaikan. Baik, yang ketujuh adalah evaluasi. Evaluasi berarti penilaian. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum, dan untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses pembelajaran tersebut. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk mendiagnosis apakah ada kemungkinan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Selain itu, juga dapat digunakan untuk acuan dalam merancang kegiatan pembelajaran ke depannya. Dalam hal ini, untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan dapat dilakukan dengan cara tes maupun non-tes. Komponen pendekatan sistem. Komponen pendekatan sistem dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah siswa. Siswa merupakan bagian penting dalam komponen pendekatan sistem karena dalam suatu proses pembelajaran, siswa sebagai sasaran yang akan diamati perubahan karakternya serta sikap dari sebelum dan sesudah pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah tujuan. Dalam suatu kegiatan akan terasa sangat sia-sia tanpa adanya tujuan. Jadi, tujuan di sini berfungsi untuk penentu arah jalannya suatu proses kegiatan agar kegiatan tersebut lebih bermanfaat. Dan yang ketiga adalah sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari guru, buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber internet yang terpercaya. Dan komponen yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Ketika 3 komponen sebelumnya sudah terpenuhi, maka untuk menyempurnakannya, kita memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung supaya kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan efisien, sehingga pembelajaran berjalan dengan lebih baik. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen pendekatan sistem dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah aplikasi pendekatan sistem dalam pembelajaran. Berikut ini adalah pembagian tahapnya atau langkah-langkah bagaimana cara mengaplikasikan pendekatan sistem dalam pembelajaran. Dan tahapan atau langkah yang pertama adalah merumuskan tujuan. Jadi, sebelum kita memulai suatu kegiatan, pastinya kita akan merencanakan terlebih dahulu tujuan apa saja yang ingin dicapai selama proses atau kegiatan tersebut berlangsung. Jadi, merumuskan tujuan di sini merupakan tahapan pertama dalam pengaplikasian pendekatan sistem dalam pembelajaran. Setelah memiliki tujuan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendesain sistem. Di dalam tahapan ini, kita akan merancang dan menyusun metode-metode apa saja yang cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran yang kita pilih, yang tentunya disesuaikan juga dengan tujuan yang sudah kita miliki. Dan setelah kita merumuskan tujuan, mendesain sistem, serta melakukan kegiatan atau proses pembelajaran, maka langkah yang terakhir adalah mengevaluasi sistem. Di langkah ini atau di tahap ini, kita akan mengevaluasi hal-hal apa saja atau kesalahan apa saja yang terjadi di proses pembelajaran sebelumnya dan akan kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi, pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi dari pembelajaran yang sebelumnya. Jadi, itu tadi adalah 3 langkah-langkah dalam pengaplikasian atau penerapan pendekatan sistem dalam pembelajaran.
Selanjutnya, mengenai manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Di sini, manfaat pendekatan sistem ada 4. Yang pertama yakni arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan baik. Dengan adanya perencanaan sistem pembelajaran, guru dengan mudah mengatur strategi apa yang akan dilakukan, model pembelajaran apa yang akan diterapkan, dan guru dapat melakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kedua, dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan media yang ada di sekitar kita. Mengapa seperti itu? Dengan itu kita tahu apa saja yang kita dapat gunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Contohnya, kita di dalam kelas mengajar matematika. Benda apa saja yang dapat kita gunakan seperti penjumlahan. Seperti guru pada kelas 1 mungkin dapat menggunakan dengan pensil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menuntut guru pada kegiatan yang statis. Dengan begitu, guru dituntut untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang statis dan tidak meloncat-loncat. Guru dapat memberikan pemahaman pembelajaran kepada peserta didik secara bertahap, jadi tidak meloncat-loncat dari materi 1 ke materi 3 atau materi 5 ke materi 6. Harus tuntut dari pertama, kedua, dan ketiga melalui step by step. Dan yang terakhir perlu diingat yaitu dapat memberikan timbal balik. Mengapa seperti itu? Dengan adanya rencana atau rancangan, guru dapat memprediksi bahwa siswa ini akan bertanya di bagian mana. Jika siswa sudah bertanya di bagian tersebut, guru dengan mudah akan menjawab pertanyaan siswa tersebut. Dan guru tidak ragu atau tidak canggung dalam menjawab soal dari peserta didiknya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 3 variabel dalam pembelajaran. Dalam kegiatan perencanaan pembelajaran, itu tidak bisa dipisahkan oleh 3 variabel ini, karena 3 variabel ini memiliki kaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Para ilmuwan terdahulu telah banyak melakukan upaya agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan agar lebih berjalan efisien dan efektif. Sehingga akhirnya mereka mampu mengklasifikasikan variabel-variabel yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran dengan dikaitkan pada teori-teori pembelajaran. 3 variabel tersebut diantaranya adalah kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah faktor yang memiliki pengaruh sehingga memberikan efek kepada metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil dari kegiatan pembelajaran. Adapun klasifikasi dari kondisi pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi, yang kedua, kendala dan karakteristik bidang studi, dan yang ketiga adalah karakteristik pembelajar. Yang pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi. Pada hakikatnya, tujuan pembelajaran mengarah kepada hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan oleh karena itu, kita boleh menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Biasanya tujuan pembelajaran ini mengarah kepada 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik. Karakteristik bidang studi adalah berbagai unsur yang terdapat dalam bidang studi yang mampu dijadikan patokan dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran. Tentunya karakteristik setiap bidang studi memiliki perbedaan. Misalnya, karakteristik dari matematika dan karakteristik dari mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya memiliki perbedaan, yang dimana matematika adalah merupakan ilmu pasti, ilmunya itu mutlak. Nah, oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran serta media pembelajaran harus disesuaikan dengan mata pelajarannya bagaimana dan karakteristik dari mata pelajarannya itu seperti apa. Nah, disinilah peran seorang guru sangat dibutuhkan dalam mengorganisasikan bidang studi dengan penggunaan media serta strategi pembelajarannya. Selanjutnya, yang kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi. Kendala dalam kegiatan pembelajaran biasanya berasal dari terbatasnya sumber belajar, media belajar, waktu, dan sebagainya. Nah, biasanya jika di lapangan langsung, kendala lebih mengarah kepada kurangnya dana sekolah sehingga sekolah
tidak mampu memfasilitasi muridnya secara penuh. Namun, kurangnya fasilitas tersebut tidak menghalangi guru untuk lebih berpikir kreatif untuk mengolah media pembelajaran yang lebih sederhana serta memerlukan biaya yang lebih sedikit. Namun tujuan dari pembelajaran tetap mampu dicapai. Terus selanjutnya adalah karakteristik pembelajar. Karakteristik pembelajaran adalah segala aspek yang berkaitan dengan masing-masing individu pembelajar, yang dimana bisa meliputi seperti bakat, sikap, perilaku, motivasi, dan hasil dari pembelajaran yang ia peroleh. Nah, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan. Variabel yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang memiliki sistem terstruktur untuk meningkatkan perkiraan tercapainya hasil pembelajaran. Adapun klasifikasi dari variabel metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yang kedua strategi penyampaian, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Yang pertama adalah strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian pembelajaran adalah metode yang dibuat untuk mengorganisasikan isi dari bidang studi yang telah dipilih untuk kegiatan pembelajaran. Strategi pengorganisasian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro adalah strategi pengorganisasian pembelajaran dengan hanya melibatkan satu konsep dari pembelajaran. Sedangkan strategi makro adalah strategi pengorganisasian pembelajaran dengan melibatkan lebih dari satu konsep pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian. Nah, strategi penyampaian ini adalah strategi dalam menyampaikan isi pembelajaran, yang dimana dalam penyampaian isi pembelajaran tentunya akan menimbulkan berbagai macam metode pembelajaran. Nah, setiap metode dalam pembelajaran tentunya memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, diharapkan guru mampu mengaplikasikan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan bidang studinya, bagaimana karakteristik rata-rata anak di kelas, serta menggunakan media pembelajarannya. Adapun 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengaplikasikan strategi penyampaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, interaksi pembelajar dengan media. Yang ketiga, bentuk belajar mengajar. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk bagaimana menata interaksi antara si pembelajar dengan variabel-variabel metode pembelajar lainnya. Strategi di sini mengarah pada pemutusan penggunaan strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian isi pembelajaran dalam berjalannya kegiatan pembelajaran. Terdapat 4 klasifikasi penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan jadwal penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua, dibuatnya catatan kemajuan belajar pembelajar. Yang ketiga, pengendalian motivasional. Dan yang keempat adalah kontrol belajar. Variabel terakhir adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan suatu tujuan yang dirumuskan dan ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, dalam hasil pembelajaran ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. Yang pertama, keefektifan pembelajaran biasanya dapat diukur dengan bagaimana kemampuan yang mau dicapai si pembelajar. Sedangkan efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dan daya tarik pembelajaran biasanya dapat kita ukur dengan pengamatan terhadap kecenderungan, minat maupun bakat dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami di sini mahasiswa dan masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.